Nita Serlina Gultom. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya di sini ingin membahas tentang multiplexing. Multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagai sumber daya yang mahal. Contohnya dalam elektronik. Multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk oleh satu analog to digital convert atau ADC. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Sebuah alat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau MUX. Dan alat yang melakukan proses yang berlawanan disebut demultiplexer atau demux. Bentuk paling dasar dari multiplexing adalah tipe diffusion multiplexing atau PDM dan frekuensi diffusion multiplexing atau bisa disingkat dengan VDM. Dalam komunikasi optik, VDM sering disebut sebagai Wavelength Diffusion Multiplexing atau WDM. Penggunaan multiplexing secara luas dalam komunikasi data dapat dijelaskan melalui dua berikut, yaitu semakin tinggi rate data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi. Maksudnya, untuk suatu aplikasi dan pada jarak tertentu, biaya per kbps menurun bila semakin tinggi rate data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi. Maksudnya, untuk suatu aplikasi dan pada jarak tertentu, biaya per kbps menurun bila rate data fasilitas transmisi meningkat. Hampir sama dengan itu, biaya transmisi data peralatan penerima per kbps menurun. Bila rate data menaik, sebagian besar perangkat komunikasi data individu memerlukan dukungan rate data yang relatif sedang-sedang saja. Sebagai contoh, untuk sebagian besar aplikasi komputer pribadi dan terminal, rate data di antara 9600 bps dan 64 kbps sudah cukup memadai. Teknik multiplexing ada 3. Yang pertama, frekuensi diffusion multiplexing atau VDM. VDM gabungan banyak kanal input yang menjadi sebuah kanal output yang berdasarkan frekuensi, di mana gabungan ini digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Tiap sinyal dimodulisasikan ke dalam frekuensi carrier yang berada dan frekuensi carrier tersebut terpisah, di mana bandwidth dari sinyal-sinyal tersebut tidak overlap. Contoh yang paling dikenal dari VDM adalah siaran radio dan televisi kabel. VDM disebut juga kode transparan. Pada gambar di bawah dapat dilihat 6 sumber sinyal dimasukkan ke dalam suatu multiplexer yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang dimasukkan yang berada F1 sampai F6. Tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi carriernya. Dinyatakan sebagai suatu channel. Sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. 2. Time diffusion multiplexing atau TDM. Digunakan ketika data rate dan medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi. Sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat beberapa level bit atau dalam blok-blok byte atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Prinsip TDM adalah menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi. TDM adalah menerapkan prinsip panggilan waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user. TDM biasanya digunakan untuk komunikasi point to point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman dan lebih mudah dilakukan. TDM lebih efisien daripada VDM. Yang ketiga, statistical time diffusion multiplexing. TDM yang bekerja seperti VDM mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tak aktif dan menghapus atau mengurangi blok kosong dalam blok-blok pesan campuran. Statistical TDM dikenal juga sebagai asynchronous TDM dan intelligent TDM sebagai alternatif. Efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan VDM dan TDM.
memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya dan memanfaatkan sifat yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkannya. Untuk input, fungsi multiplexer ini untuk men-scan buffer-buffer input, mengumpulkan data sampai penuh, dan kemudian mengirim frame tersebut. Dan untuk output, multiplexer menerima suatu frame dan mendistribusikan slot-slot dalam ke buffer output tertentu. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.